Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tentang materi indahnya ketetapan Allah. Yuk kita ikuti dengan penuh semangat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan makna iman kepada qada dan qadar secara benar dan lengkap. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi hubungan iman kepada qada dan qadar dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui contoh kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu menerapkan sikap tawakal dan syukur sebagai implikasi iman kepada qada dan qadar dalam menghadapi masalah nyata. Judul materi kita pada hari ini yaitu indahnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman kepada qada dan qadar? Arti iman kepada qada dan qadar yaitu qada adalah ketetapan Allah sejak dahulu, sedangkan qadar perwujudan atau kenyataan dari ketetapan Allah. Qada adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah, seperti lahirnya laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, seperti hasil belajar kita. Beriman kepada qada dan qadar membuat kita yakin bahwa semua yang terjadi dengan izin Allah, namun tetap harus berusaha dan berdoa. Jenis-jenis takdir itu ada dua, takdir mubrom dan takdir muallaq. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Misalnya, jenis kelamin saat lahir atau waktu kematian setiap manusia. Hal-hal ini sudah ditetapkan dan tidak tergantung pada usaha manusia. Takdir muallaq adalah ketetapan Allah yang masih bergantung pada usaha manusia. Misalnya, rajin belajar bisa mendapat nilai yang baik, atau berobat ketika sakit bisa membuat sembuh dengan izin Allah. Nah, bagaimana sikap kita sebagai muslim terhadap takdir? Sikap seorang muslim terhadap takdir yang pertama, menerima ketetapan Allah dengan hati yang ikhlas. Kedua, tidak berputus asa saat takdir tidak sesuai dengan keinginan. Ketiga, tetap berusaha sambil berdoa untuk hasil terbaik. Keempat, bersyukur atas nikmat dan sabar menghadapi ujian. Dan yang kelima, menghubungkan sikap dengan kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada takdir.
Beriman kepada takdir membuat hati menjadi lebih tenang karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hamba-hambanya. Dengan keyakinan ini, kita tidak mudah cemas atau putus asa ketika menghadapi kegagalan atau kesulitan, melainkan menerima setiap kejadian sebagai bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Kita juga belajar untuk sabar menghadapi ujian dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, baik besar maupun kecil. Iman kepada takdir juga mendorong kita tetap optimis dan bersemangat dalam berusaha. Kita memahami bahwa meskipun hasil di tangan Allah, usaha dan doa kita penting, sehingga hidup menjadi lebih bermakna dengan sikap sabar, syukur, dan tawakal. Hikmahnya yaitu menumbuhkan sikap yang positif. Yang pertama, sabar. Dengan sabar, hati kita tetap tenang saat menghadapi kesulitan. Kedua, syukur. Dengan bersyukur, kita menghargai semua nikmat dari Allah. Yang ketiga, tawakal, yaitu berusaha maksimal, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Dan yang terakhir, optimis, yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, beriman kepada qada dan qadar berarti menerima ketetapan Allah. Ada takdir yang pasti dan ada yang bisa berubah dengan usaha. Sikap sabar, syukur, tawakal, dan optimis membuat hidup lebih tenang dan bermakna. Memahami dan beriman kepada takdir membantu kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar tentang indahnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah adalah indah dan penuh hikmah. Dengan memahami hal ini, kita belajar menerima setiap kejadian dalam hidup dengan hati yang ikhlas dan tenang, serta menghargai semua nikmat yang diberikan Allah. Kita juga belajar untuk tetap sabar saat menghadapi kesulitan, bersyukur atas kebaikan, dan selalu optimis dalam menjalani kehidupan. Mari kita terapkan sikap positif seperti sabar, syukur, tawakal, dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan iman dan usaha yang konsisten, hidup menjadi lebih bermakna, dan kita mampu menghadapi berbagai tantangan dengan percaya diri. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.